Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao yang menyelamatkannya kemudian permaisuri salju, bahkan tidak kehilangan kesadarannya. Dia masih sekuat sebelumnya tanpa pilihan. Dia menyatu ke tubuh Wo Yu Hao dan pergi bersamanya. Sejak saat itu, dia benar-benar memasuki dunia manusia. Tidak lama setelah itu, kekuatan asalnya yang terkompresi benar-benar terkuras karena Wo Yu Hao menyerap tempat tidur esensi Giok Es yang membawanya pada penggabungan dirinya sebagai rohnya. Karena itu Guru Yu Hao harus membakar akal ilahinya dan meninggalkan dunia ini. Meskipun permaisuri salju tidak secara langsung mengatakannya, dia selalu merasa berhutang budi pada Wo Yu Hao. Selanjutnya, Wo Yu Hao memperlakukannya dengan sangat baik setelah dia menjadi putri salju. Setelah beberapa waktu, beberapa perasaan pasti telah berkembang. Permaisuri salju awalnya adalah wanita salju langit es di Ultra Ekstrim. Semua monster menghormatinya dan takut padanya. Dari Wo Yu Hao, dia merasakan kedekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia masih putri salju kecil, dia benar-benar memperlakukan Wo Yu Hao sebagai ayahnya. Inilah mengapa dia merasa sangat wajar untuk memanggilnya ayah selama ini. Saat ini, pilihan permaisuri salju dibuat karena dua alasan. Pertama, dia bosan dengan kehidupan kesepian yang dia miliki di sini dan berusaha untuk menyatu ke dunia manusia. Kedua, aku rasa dia tidak mungkin meninggalkan Wo Yu Hao. Penggabungan antara dia dan Yu Hao bahkan lebih dalam dari kita. Permaisuri es heran dan bertanya, bagaimana itu mungkin? Aku jiwa bela diri Wo Yu Hao. Kamu juga tidak terlalu buruk. Kamu bahkan telah menyatukan asal spiritualmu dengannya. Bagaimana bisa penggabungan kita dengannya tidak sedalam miliknya dengan permaisuri salju? Tian menerkekeh dan menjawab, kamu mungkin tidak akan tahu ini. Kamu lupa sesuatu yang penting. Guru Yu Hao Yilaike benar-benar membakar sisa akal indera ilahinya. Tidak peduli apa, dia setengah jalan untuk menjadi dewa. Di bawah keadaan seperti itu, apakah kamu tidak setuju bahwa penggabungan menggunakan sisa-sisa akal ilahinya akan lebih dalam? Aku bisa merasakan bahwa permaisuri salju dan Yu Hao bahkan mungkin berhubungan darah. Ini adalah kekurangan kita. Ini juga berarti bahwa asalnya mungkin telah menjadi bagian dari Yu Hao. Sebagai seorang guru, Yilaike pasti telah meninggalkan beberapa manfaat bagi muridnya sendiri setelah mengorbankan hidupnya sendiri. Karena itu Yu Hao merasa lebih dekat dengan permaisuri salju. Setelah mendengar analisis Tianmeng, permaisuri es lupa bagaimana dia dimanfaatkan sebelumnya dan memasuki kondisi termenung. Tianmeng berkata, baiklah es, aku akan kembali ke tubuh Wo Yu Hao untuk berkultivasi. Aku belum sepenuhnya menyerap esensi es misterius, cahaya yang mengalir dan bersinar menghilang ke tubuh Wo Yu Hao. Setelah beberapa saat, permaisuri es bereaksi. Aku belum selesai dengan bajingan itu karena mengambil keuntungan dariku. Namun, Yu Hao sedang berkultivasi sekarang. Aku tidak mungkin menyebabkan gangguan di lautan spiritualnya. Permaisuri salju langsung geram ketika bibirnya cemberut. Namun dia berubah sedikit memerah karena malu ketika dia mengingat bagaimana Tianmeng telah menciumnya. Selain malu, dia juga merasakan sedikit rasa manis. Ketika Wo Yu Hao terbangun dari meditasinya, dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya telah menjadi sangat jelas. Dalam rentang waktu yang singkat ini, dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi balok es dan merasakan masa lalu es yang abadi. Namun, ketika dia membuka matanya, dia segera menemukan bahwa dia mungkin satu-satunya yang berpikir bahwa hanya waktu yang singkat telah berlalu. Ini karena ada sekelompok Titan Iblis Salju berdiri di sekelilingnya. Raja Titan Iblis Salju berdiri di depan. Tidak jauh darinya adalah Raja Beruang Es. Jelas mereka telah kembali setelah kembali ke suku mereka. Permaisuri salju
masih berdiri di samping Huo Yuhao dan tersenyum ketika berkata, "Kamu sudah bangun. Kamu telah mencapai hasil yang sangat bagus." Melihat senyum di wajahnya Raja Titan Iblis Salju Atai dan Raja Beruang Es Linglung, permaisuri salju telah tersenyum. Sejak kapan dia suka tersenyum? Apakah dia tersenyum untuk manusia yang lemah ini? Huo Yuhao melayang dan mengangguk pada permaisuri salju sebelum berkata, "Aku tidak tahu apa yang aku pahami, tapi rasanya nikmat." Permaisuri salju berkata, "Kita masih harus menunggu sebentar sebelum kita bisa pergi. Es juga telah kembali ke sukunya sendiri. Aku tidak yakin apakah dia akan kembali setelah meninggalkan tempat ini. Dia juga harus memperhitungkan spesiesnya sendiri." Baiklah, Huo Yuhao tersentuh. Setelah bergabung dengan esensi es misterius asal-usul permaisuri es memang benar-benar diperkuat. Dia sekarang bisa tetap agak jauh dari Huo Yuhao. Permaisuri salju berbagi rasa telepati yang kuat dengannya dan tentu saja tahu apa yang difikirkannya. Dia mengangguk dan berkata, "Setidaknya di dalam wilayah inti utara ekstrim, namun dia tidak bisa melakukannya terlalu lama. Bagaimanapun, asal-usul kami ada di tubuhmu. Jika tetap terlalu jauh darimu, indera spiritual mereka akan melemah. Itu hanya dapat pulih di tubuhmu. Setelah meninggalkan tubuhmu, itu hanya akan mengeringkan diri sendiri." "Ya, aku mengerti." Huo Yuhao tercerahkan. Permaisuri es tidak membuat mereka menunggu terlalu lama. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia sudah berbalik kembali sebagai seberkas cahaya hijau giok dan kembali, namun dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung menyatu kembali ke tubuh Huo Yuhao. Perpisahannya dengan sukunya sendiri tak terhindarkan telah membuatnya sedikit tertekan. Ada kesedihan yang dirasakannya. Raja Beruang Es dan Raja Titan Iblis Salju membuka mata lebar-lebar ketika mereka melihat permaisuri es menyatu ke dalam tubuh Huo Yuhao begitu saja. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Permaisuri salju dengan tenang berkata, "Baiklah, mari kita lanjutkan." Saat dia berbicara, dia menyeret Huo Yuhao ke atas dan mendarat di bahu Raja Beruang Es yang lebar. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao duduk di atas beruang es. Dia merasa seperti sedang duduk di gunung saat dia duduk di bahu Raja Beruang Es, Raja Titan Iblis Salju yang besar. Pemimpin baru daratan es utara ekstrim bahkan ada di sampingnya. Huo Yuhao memandangi permaisuri salju dan bertanya, "Permaisuri salju, apakah kamu menggunakan Raja Titan Iblis Salju untuk berurusan dengan Kekaisaran Ryu?" Permaisuri salju mengangguk dan menjawab, "Kekuatan pribadimu terlalu lemah. Selanjutnya, Kekaisaran Ryu telah menginvasi wilayah kami yang menjadikan mereka musuh kami. Bagi kami, ini adalah masalah orang dalam." Huo Yuhao tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Permaisuri salju berbalik dan tidak memandangnya. Melihat wajahnya yang menggairahkan, Huo Yuhao merasakan hatinya melembut. Dia tidak mengembangkan perasaan romantis, sebaliknya dia malah memikirkan putri salju. Baginya, putri salju kecil itu seperti putrinya dan adik perempuannya. Bagaimana dengan putri salju yang sekarang? Itu lebih seperti kakak perempuannya. Ketika dia memikirkan seorang kakak perempuan, Huo Yuhao tiba-tiba merasakan hatinya sakit. Sudah lama, aku ingin tahu bagaimana keadaan kakak perempuan Xiao Tao. Setelah kami berpisah, Ir mengorbankan diri, kemudian emosiku sangat tidak stabil dan aku harus menghadapi invasi monster dari hutan Stardo. Aku tidak punya pilihan selain bergegas kembali ke kota Shrek. Setelah itu, perang melawan Kekaisaran Ryu. Aku tidak tahu di mana kakak perempuan Xiao Tao berada. Meskipun aku membantu menekan api jahat dalam tubuhnya, itu sudah lama. Api iblisnya mungkin telah bereaksi lagi. Apakah dia akan terlibat dalam perang? Jika itu masalahnya, bagaimana aku bisa menghadapinya? Tidak peduli apa, aku harus menyelamatkannya. Ketika dia memikirkan hal itu, Huo Yuhao memutuskan bahwa dia harus menemukannya ketika dia pergi ke Kekaisaran Tianhun. Aku harap dapat menemukannya. Jika aku menemukannya, aku akan dapat mencari tahu tentang Guru Xiaoya juga. Aku harap dia baik-baik saja. Melihat bahwa Huo Yuhao sedang berpikir keras, permaisuri salju tidak mengganggunya. Dia diam-diam duduk di bahu Raja Beruang Es. Meski Raja Beruang Es itu besar, dia juga sangat cepat ketika dia mulai berlari. Dia seperti gunung yang meluncur di es. Ada lebih dari 100 Titan Iblis Salju berlari bersamanya. Mereka besar. Setiap langkah yang mereka ambil tertutupi lebih dari 100 meter.
Ketika mereka melompat, mereka bisa mencapai lebih dari 500 meter. Hanya dalam 2 lompatan mereka menempuh 1 kilometer. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa menyamai kecepatan terbang habis-habisan Huo Yuhao. Ini adalah kekuatan besar ultra ekstrim. Tidak heran dataran es di ultra ekstrim adalah tanah yang dijanjikan. Itu memiliki hubungan dekat dengan kemampuan luar biasa mereka. Melihat keheranan di mata Huo Yuhao, permaisuri salju tersenyum dan berkata, "Ini adalah kekuatan inti dari utara ekstrim. Kekuatan yang dapat kita manfaatkan adalah sesuatu yang tidak dapat kamu bayangkan. Seperti halnya kamu belum pernah melihat kekuatan inti dari hutan Stardo sebelumnya." Oh, setelah mendengar permaisuri salju menyebutkan hutan Stardo, keingintahuan Huo Yuhao terguncang. "Aku belum melihat kekuatan inti dari hutan Stardo. Jangan bilang padaku bahwa 5 monster yang hebat yang memulai invasi monster tidak membentuk kekuatan inti mereka." Permaisuri salju menggelengkan kepalanya dan berkata, 5 monster yang hebat adalah monster terkuat di hutan Stardo sekarang. Namun jika kita berbicara tentang kekuatan inti, itu belum digunakan. Bahkan pengetahuanmu tentang Titian masih sangatlah kurang. Dia tidak hanya memerintah seluruh hutan Stardo, dia adalah juru bicara semua monster roh. Jika dia benar-benar ingin habis-habisan untuk berurusan dengan manusia, hutan Stardo bukan satu-satunya yang akan menyerang. Bahkan utara ekstrim juga harus menerima perintahnya dan menyerang manusia. Ketika itu terjadi, itu akan menjadi kehancuran bagi kedua belah pihak. Manusia memang cukup kuat, namun ratusan ribu atau bahkan jutaan monster yang kami miliki tidak dapat dengan mudah diatasi. Bahkan jika manusia menang, kehancuran di benua masih akan sangatlah besar. Tunggu sebentar. Huo Yuhao tiba-tiba berseru dan bertanya, "Putri Salju, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa Titian adalah juru bicara dari semua monster roh? Jangan bilang bahwa ada makhluk yang lebih kuat di dunia ini." Permaisuri Salju mengangguk dengan serius dan menjawab, "Ya, ada. Setidaknya itulah yang dikatakan legenda. Di benua ini, terlepas dari keberadaan aneh seperti Tianmeng, kami juga mengakui bahwa Titian adalah yang terkuat dan tertua. Tiran mata jahat hanya lebih rendah darinya. Hanya monster seperti kita yang sudah ada sejak lama yang tahu tentang keberadaan dewa." Huo Yuhao bertanya, "Siapa penguasa sejati monster ini? Jika bahkan Titian memanggilnya Tuhan, bukankah dia seharusnya seorang dewa?" Permaisuri salju tersenyum dan menjelaskan, "Tuan dari monster atau penguasa sejati dari monster adalah dewa. Kamu seharusnya telah mendengar sebelumnya bahwa dewa kami adalah Dewa Naga. Dewa Naga adalah monster paling awal yang telah dilahirkan dan memiliki kursi ilahi sendiri di alam dewa. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Dewa Naga binasa, tetapi semua monster di benua Doulo mengenalinya sebagai dewa kami sendiri. Dia memiliki 9 putra, tetapi kita tidak benar-benar menganggapnya anak-anaknya sebagai tuan. Sebaliknya, kami mengenali avatarnya setelah dia binasa sebagai dewa. Legenda mengatakan bahwa Dewa Naga tidak diterima ke alam dewa karena dia adalah monster roh. Dia berpisah menjadi 2 naga yang berbeda dan selalu satu tingkat dari menjadi dewa. Kedua naga ini adalah naga emas dan naga perak. Di antara mereka, naga emas mewarisi kekuatan besar Dewa Naga, sedangkan naga perak mewarisi kendali Dewa Naga atas unsur-unsur air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan. Keduanya unggul di bidang mereka sendiri dan sangatlah kuat. Mereka mendominasi seluruh benua Doulo dan memerintah dunia monster bersama. Saat itu, ketika 2 raja naga dan 9 putra Dewa Naga memerintah, spesies naga sangatlah kuat. Naga menguasai semua monster roh. Setelah itu, sepertinya bencana menghantam benua Doulo. Kedua raja naga memimpin 9 putra dan naga kuat lainnya untuk melawan bencana itu. Akhirnya, hampir semuanya meninggal. Titian tampaknya adalah satu-satunya naga kuat yang tersisa dari bencana itu. Inilah sebabnya aku mengatakan bahwa dia adalah juru bicara penguasa monster roh. Itu karena dia naga terkuat yang selamat dan garis keturunan darahnya adalah yang paling murni. Para legenda juga berpendapat bahwa ada kekuatan Dewa Naga yang selamat. Adapun siapa itu hanya Titian yang tahu. Aku tidak jelas tentang itu. Namun aku merasakan monster tertua yang pernah ada di hutan Stardo. Monster ini
memang sangatlah kuat. Kekuatannya tersembunyi di dalam seluruh hutan Stardo. Dia bukan satu-satunya. Ada monster lain yang tugasnya melindunginya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.